Oke, di sini saya hanya ingin mempreview aja untuk pertandingan besok Persipura Jayapura dengan Persik Kediri. Sesuai dari pendapat saya, karena saya sudah menonton, boleh dibilang mengikuti ya pertandingan dari Persipura Jayapura dan Persik Kediri. Jadi saya coba ingin membahas aja, mempreview bagaimana perkembangan dari Persipura Jayapura dan Persik Kediri di pertandingan-pertandingan sebelumnya dan besok harus bertemu ya. Ini menurut saya adalah pertandingan yang cukup big match. Ini untuk pribadi saya sendiri, walaupun di luar dari Persipura dan Persik di segmen papan bawah ya, tapi ini benar-benar menurut saya pribadi ini pertandingan big match. Karena apa? Karena Persik Kediri dan Persipura Jayapura ini sedang berada dalam top performnya, sedang dalam top bagus-bagusnya ini untuk konsistensi antara Persipura Jayapura dan Persik Kediri, dan besok dipertemukan gitu. Jadi saya hanya ingin mempreview aja sesingkat mungkin, bahwa saya nggak akan membahas masalah menang atau kalahnya ya untuk pertandingan besok. Tapi yang saya ingin katakan bahwa dari Persipura dulu, Persipura Jayapura saat membangun serangan ini kemarin saat lawan Arema Malang ya, kalah 1-0, lalu lawan Persebaya Surabaya menang 2-0. Itu yang saya lihat bahwa Persipura Jayapura ini sudah ada peningkatan saat melakukan penyerangan. Jadi variasi serangannya dari Persipura Jayapura, walaupun memang didominasi oleh pemain sayap, tapi pemain tengahnya juga banyak memberikan variasi serangan. Contoh saja ada Matsunaga, lalu ada Vergonzi juga, yang penampilannya Vergonzi di setiap pertandingan ini sudah membaik. Dan juga tentunya Yeven yang menjadi target man Persipura Jayapura yang memberikan 2 gol kemarin. Ini benar-benar berkaitan banget dengan cara penyerangan dari Persipura Jayapura yang bisa melakukan serangan dari lini tengah, terutama Vergonzi dengan Yeven. Jadi penyerangan dari Persipura Jayapura ini sangat berbahaya sekali boleh dibilang di 3 pertandingan terakhir. Bagaimana pemain tengah bisa memberikan variasi serangan ke depan, dan juga pemain sayap memberikan intercept, bahkan shoot yang cukup banyak saat lawan Persebaya Surabaya kemarin. Ini cara melakukan penyerangan Persipura Jayapura yang sudah terlihat variasinya hidup semua dari lini tengah dan lini sayap. Dan juga untuk Persik Kediri di 3 pertandingan terakhir lah kita katakan, ini tetap konsisten ya, tetap konsisten dalam arti kata membangun serangannya memang selalu melewati sisi tengah. Pemain sayap tidak banyak melakukan intercept, tapi kemarin saat lawan PSIS Semarang ya, Persik Kediri, ini yang saya baca bahwa kemarin ini terutama untuk Fahmi juga ya, walaupun skillnya baik, tapi jangan terlalu banyak menggiring bola, karena cara penyerangan Persik Kediri ini sebenarnya sudah baik, seperti lawan PSS Sleman, lalu lawan Bayangkara ya, ini sudah bagus, tapi jangan banyak memberikan atau membawa bola ya untuk pemain sayapnya, karena kalau misalkan terlalu lama membuat pertahanan dari musuh atau mungkin Persipura Jayapura akan cepat untuk mundur. Ini untuk Persik Kediri cara melakukan penyerangannya. Jadi overall ya intinya untuk Persipura Jayapura dan Persik Kediri ini sudah baik cara melakukan penyerangannya dan sudah konsisten. Tinggal kita lihat besok target man dari Persik Kediri ini EJ bisa bermain apa enggak. Tapi walaupun nggak bisa bermain, dengan adanya Ridwan atau Bagaskara itu juga bisa membuktikan bahwa Persik Kediri dengan variasi serangan yang baik tetap saja mau target man-nya siapapun itu, terutama Ridwan dan Bagaskara, tetap bisa membuat peluang gol ya, walaupun misalkan EJ nggak bermain. Dan untuk lini pertahanannya ya, cara melakukan pertahanannya dari Persipura Jayapura ini juga di 3 pertandingan terakhir yang saya sudah katakan, jika tidak melakukan pressing itu kan contoh lawan Arema Malang kemarin, walaupun kalah ya, tapi pemain tengah dari Persipura Jayapura saat defense-nya setengah lapangan ke belakang, ini pemain tengahnya sudah cepat mundur. Jadi yang melakukan pressing terlebih dahulu ini pemain tengahnya. Saat lawan Arema Malang kemarin saya melihat, jadi sudah bagus. Tapi lebih bagusnya lagi saat kemarin menang lawan Persebaya Surabaya, itu benar-benar bermain totalitas pressing sampai ke depan melakukan pressing. Dan memang gol dari Yeven di gol pertama itu kan hasil dari pressing yang dilakukan oleh pemain Persipura Jayapura ya, Vergonzi yang berhasil. Jadi benar-benar terlihat bahwa Persipura Jayapura saat melakukan pertahanan ini juga ada grafik yang naik ya, sesuai dari datanya tadi juga. Karena saya juga melihat bahwa lini tengahnya sudah benar-benar aktif membantu pertahanan, membantu penyerangan gitu ya. Ini lini tengah dan lini sayapnya sudah terlihat hidup untuk Persipura Jayapura saat melakukan pertahanan.
Dan Persik Kediri di saat melakukan pertahanan ini juga sebenarnya sama seperti Persipura Jayapura, bahwa Persik Kediri selalu melakukan permainan pressing. Bahkan jika Persik Kediri sudah unggul, itu tetap melakukan pressing. Jadi terus ingin mengejar gol ya, atau boleh dikatakan nggak bermain defense. Misalkan Persik Kediri sudah unggul. Jadi ini sangat terlihat jelas bahwa Persik Kediri saat melakukan defense itu di 3 pertandingan terakhir ya sudah konsisten. Maka dari itu saya kemarin juga mempreview Persik Kediri dengan PSIS Semarang. Saya nggak banyak mengomentari Persik Kediri karena Persik Kediri sudah konsisten dalam melakukan pertahanan. Jadi sebenarnya untuk Persipura Jayapura dan Persik Kediri ini juga sama-sama bermain pressing ya, boleh dikatakan. Persik Kediri juga bermain sampai keluar pressingnya, dan Persipura Jayapura pun juga ikut pressing sampai keluar. Jadi ini benar-benar pembuktian besok pressing yang dilakukan oleh Persipura dan Persik Kediri ini yang banyak berhasil siapa. Maka dari itu ini sudah satu tujuan saya untuk menonton pertandingan besok ini. Saya ingin melihat pressing yang dilakukan oleh Persipura Jayapura dan Persik Kediri banyak berhasil mana nih untuk kedua tim ini, siapa yang akan memegang pressing terbanyak berhasilnya. Lalu yang kedua, Persik Kediri untuk evaluasi juga ya, saat kemarin imbang lah lawan PSIS Semarang, itu kan saya mengatakan bahwa di pemain sayapnya jangan terlalu banyak membawa bola terlalu lama, dan juga jangan melakukan passing long ball yang memang tidak efisien. Itu saya yang katakan di preview kemarin. Nah ini lawan Persipura Jayapura ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena Persipura Jayapura saat melakukan pertahanan itu juga bisa mengandalkan serangan balik. Nah ini yang menjadi sorotan saya, bahwa semoga besok pertandingan Persik Kediri lawan Persipura Jayapura, Persik Kediri bisa tetap bermain tenang, tetap bisa memainkan bola possession seperti biasanya saat lawan Bayangkara, lawan Persib Bandung, tetap bisa memainkan bola possession lawan PSM Makassar, Borneo. Ya, jangan buru-buru untuk melakukan long ball. Ini untuk Persik Kediri, karena Persipura Jayapura ini bisa bermain counter, dan kalian tahu pemain sayapnya Persipura Jayapura kan cepat-cepat ya. Jadi semoga besok nggak terjadi untuk pemain sayapnya banyak membawa bola, karena efeknya bisa ke serangan balik. Lalu untuk Persipura Jayapura, untuk evaluasi saja bahwa finishing yang menjadi sorotan saya, karena memang kemarin Persebaya Surabaya saya sudah katakan di reviewnya, banyak sekali peluang yang harusnya Persipura Jayapura jika itu on target semua mungkin bisa terjadi 2 gol lebih ya untuk kemenangan Persipura. Tapi memang faktor finishing. Jadi yang saya lihat bahwa banyak shoot yang dilakukan dari luar kotak penalti, justru yang saya lihat banyak yang off target. Dan di dalam kotak penalti juga beberapa kali ada yang off target. Jadi yang saya ingin lihat bahwa besok Persipura Jayapura, walaupun memang ada momen di mana pemain tengah dan pemain sayap melakukan shoot, jika memang boleh dikatakan peluang untuk on targetnya kecil, lebih baik jangan banyak melakukan shoot dari luar kotak penalti. Lebih baik tetap bermain sabar dan lebih memberikan passing pendek atau passing long ball kepada Yevan sebagai target man. Ya, ini untuk evaluasi saja kemarin lawan Persebaya Surabaya yang saya lihat finishing ya dari para pemain tengah dan pemain sayap dari Persipura Jayapura yang banyak sekali off targetnya ini. Itu. Dan juga untuk Persipura Jayapura kita melihat bahwa Persik Kediri juga akan bermain pressing, artinya walaupun Persik Kediri tidak banyak melakukan counter attack ya di setiap pertandingannya, tapi Persik Kediri ini sangat sabar saat membangun bola possession. Nah ini yang saya ingin lihat, bahwa berapa kali juga Persik Kediri saat bertemu tim yang juga sama melakukan pressing, ini Persik Kediri juga berapa kali saya lihat contoh lawan PSS Sleman kemarin saat sudah unggul 3-2, itu PSS Sleman bermain pressing. Nah ini yang saya lihat berapa kali Persik Kediri ini kerepotan saat bertemu tim yang melakukan pressing, seperti lawan PSIS Semarang kemarin ya, di menit 46 sampai menit 62 itu PSIS Semarang bermain pressing dan Persik Kediri ini kewalahan. Dan ini yang menjadi apa ya, boleh dibilang counter attack lah ya, counter yang bisa dilakukan oleh kedua tim. Jika Persipura Jayapura bermain pressing, maka akan membuat permainan dari Persik Kediri mungkin bisa tidak mengalir. Dan juga untuk Persik Kediri banyaklah bermain bola possession dan bermain lebih ke lini tengah. Jangan terlalu banyak mengandalkan lini sayap atau melakukan intercept melalui lini sayap, karena Persipura Jayapura di pemain sayapnya juga kita tahu masalah pertahanannya juga baik ya di lini sayapnya, tapi di lini tengah ini menjadi senjata untuk Persik Kediri di pertandingan kemarin sangat baik saat membangun serangan.
Jadi kalau saya boleh lihat ya, dengan counter-counter ini itu harusnya menjadi evaluasi aja, bahwa semoga untuk Persipura Jayapura saat melakukan pressing, Persik Kediri sudah menyiapkan strategi agar tidak panik ya, agar tetap bisa melakukan bola possession. Dan juga Persipura pun juga sama, ketika Persik Kediri bermain pressing, Persipura pun juga harus bermain dengan strategi yang lain, yaitu bermain sabar, tetap bermain bola possession. Karena kalau sekalinya bermain long ball, ini juga beberapa kali nggak efisien kalau yang saya lihat. Karena pemain Persik Kediri ini juga sebenarnya sayap-sayapnya juga memiliki kecepatan. Ini ya, jadi ini benar-benar adu strategi yang saya lihat, yang saya ingin lihat, bagaimana Persik Kediri dan Persipura Jayapura saat dilakukan pressing ini akan bagaimana. Nah ini yang saya ingin lihat besok. Apakah akan panik, apakah kedua tim nanti salah satunya ada yang kalah bola possession. Nah ini yang menjadi sorotan saya besok ya. Jadi ini pertandingan yang benar-benar saya ingin lihat besok. Jadi yang pertama kita lihat pressingnya banyak yang berhasil siapa, lalu yang kedua peluang golnya lebih banyak di mana, dan variasi serangan dari Persik Kediri harus bermain dari tengah, dan Persipura Jayapura ini pemain tengah dan pemain sayapnya sudah dimiliki. Jadi ini perbedaan yang saya hanya ingin memberitahukan ya, atau sesuai dari yang saya lihat untuk cara membangun serangan dari Persipura Jayapura dan Persik Kediri, dan juga saat melakukan pertahanan dari Persik Kediri dan Persipura yang sama-sama melakukan pressing. Jadi itu aja yang aku bisa review, bahwa pertandingan besok saya akan membuat reviewnya, saya akan lihat pertandingannya, walaupun mungkin saya buat malamnya ya, karena saya juga harus menonton Arema, Persebaya, dan juga PSIS Semarang. Jadi nanti saya akan buat, kalau nggak besok malam ya setelah pertandingannya, kalau nggak lusanya ya, hari Jumat. Jadi itu aja review yang saya bisa berikan kepada kalian, bahwa Persipura Jayapura dan Persik Kediri ini merupakan pertandingan big match. Saya nggak akan bahas menang atau kalahnya, tapi saya hanya ingin melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh kedua tim di saat kedua tim ini bermainnya juga sama, yaitu melakukan pressing dan bola possession. Ini cukup menarik ya. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Nanti kita ketemu di review selanjutnya ya, untuk Persipura Jayapura dengan Persik Kediri. See you.